Ya, selamat pagi semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual dan penerapannya. Ya, jadi di sini kami di sini ada teman saya Fajar Anugrah. dan saya sendiri Richard Dixon Pasaribu. Nah, bagaimana tanggapannya Bang Fajar nih tentang definisi kekayaan intelektual? Ya, menurut saya kekayaan intelektual adalah ciptaan penemuan, rahasia dagang, teknologi pengetahuan dan perkembangan teknologi, perangkat lunak komputer atau jenis ekspresi dalam bentuk lambing. Seluruh kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek atau HCEPM. Dalam kekayaan intelektual terdapat suatu hak yang mendasarinya. Hak ini didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di bidang HKI seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain, Industri, Rahasia Dagang, Paritas Tanam, Sirkuit Terpadu, dan Merek serta disahkan oleh ITB. Oh, berarti itu hak paten itu seperti kita mempunyai barang itu kita patenkan itu tidak boleh ditiru orang lain itu Bang. Ya, copyright Bang. Ya, berarti di sini juga ada Bang hak paten Bang, lebih definisinya lagi Bang. Itu bagaimana Bang ya? Kalau hak paten itu kekayaan yang diakui oleh negara, memberikan hak khusus kepada pemegangnya dan melarang pihak lain untuk memproduksi atau menjual penemuan tersebut di negara ini untuk jangka waktu tertentu. Oke. Di sini juga ada Bang, saya belum tahu nih Ya. paten dibagi menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Nah, itu mohon dijelaskan itu seperti apa? Seperti apa Bang? Yang pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada proses teknologi dalam paten. Oh, ya gitu Bang ya. Ya. Itu tentang hak paten juga Bang. Ya. Itu lama berlaku hak paten itu ada berapa lama Bang ya? Ada paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Bila waktu telah habis dan bila tidak diperpanjang oleh pihak yang bersangkutan, maka pihak lain berhak untuk mematenkannya Bang. Ciri-ciri hak paten itu bagaimana Bang? Penemuan, kalau ciri-ciri hak paten itu yaitu penemuan baru dan berdaya guna bagi masyarakat luas, memiliki sebuah keistimewaan, memungkinkan pengembangannya dan berkeinginan untuk membayarnya. Oh iya. Jadi, tapi gini Bang, yang tidak dapat dipatenkan itu seperti apa Bang? Ya, kalau seperti yang tidak bisa dipatenkan itu teori, rancangan kerja, hasilkan, penemuan hukum, prinsip keilmuan, dan hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hukum hak cipta. Oh, hak cipta ini Bang. Hak cipta itu seperti apa Bang ya? Mungkin teman-teman kita ada yang belum tahu tentang definisinya secara jelas, kan mungkin Abang bisa sampaikan gitu. Hak cipta itu sebuah pengakuan dari negara terhadap monopoli atau tulisan bagi penulisannya atau perangkat lunak bagi penciptanya. Hak cipta hanya melindungi apa yang diekspresikannya, tetapi tidak pokok pikiran atau idenya. Penulis dapat mengajukan perlindungan tambahan. Maka klaim atas hak cipta harus didaftarkan dan tercatat di kantor HCPM. Hak cipta itu adalah hak eksklusif cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip yang deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta.
yang merupakan eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Iya. Jadi ciptaan yang dapat kita lindungi itu seperti apa itu bang? Contoh-contohnya bisa dijelaskan? Ya, contoh-contohnya tuh seperti buku, program komputer, terus karya tulis yang diterbitkan dalam semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terus ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan. Untuk masa perlindungan ciptaan itu berapa lama bang ya? Yang mungkin Perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta kurang lebih 70 tahun. Program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Untuk prosedur mengajukan hak cipta itu di mana bang? Dan langkah-langkahnya itu seperti apa itu? Hasil ciptaan itu mengajukan dengan mengisi formulir ke Satgas HKITB dan didaftarkan di kantor HCPM. Oh di HCPM jadi bang ya? Untuk merek dagang bang, nah ada teori lagi tentang merek dagang nih, itu apa itu bang ya? Kita belum tahu juga kan? Ya, merek dagang itu berupa hasil kerja, nama atau simbol yang diadopsi atau digunakan oleh individu atau badan hukum yang membedakannya dari barang atau layanan pihak lain. Itu terus siapa yang berhak dalam kekayaan intelektual ya bang? Lembaga bila dana diperoleh dari pemerintahan, penemu bila lembaga tidak berminat, dan 50% untuk penemu dan 50% untuk institusi berlaku di HAKI di universitas. Mengapa HAKI perlu disosialisasikan bang? HAKI sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaan WTO, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2000, persetujuan TRIP atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Right berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pembajakannya itu seperti pemasangan hard disk saat membeli komputer, penyalinan atau pembuatan kopi, dan pemalsuan peranti lunak, penyewaan peranti lunak. Terus ada sosialisasi pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Nah itu seperti apa bu? Itu bang ya? Telah dilakukan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia dengan PT Microsoft Indonesia, sasaran kalangan akademis, pengusaha komputer, dan pengelola lembaga pendidikan dan praktisi hukum. Jadi apa keuntungan memakai peranti lunak asli bang? Keuntungannya itu jaminan akan pengembangan kapasitas peranti, pelatihan yang lengkap, aplikasi dan sistem yang dapat diandalkan, dokumentasi yang lengkap dan akurat, jaminan akan kualitas dan keterandalan, perlindungan terhadap berbagai virus, pilihan lebih banyak untuk aplikasi favorit. Terima kasih bang ya, karena telah menjelaskan sangat banyak ini ya tentang hak cipta dan intelektual dan penerapannya. Ya jadi mungkin segitu saja yang telah dapat kita bagikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada salah kata atau kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.